Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-temanku, sahabatku dimanapun kamu berada. Terima kasih masih setia di channel Zodiac Story. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan kembali membacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Leo di hari ini. Seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Leo di hari ini? Namun sebelum lanjut di sini aku menghimbau kepada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini sebagai acuan. Oke. Di dalam kehidupan teman-teman sekalian, jadikanlah video ini hanya sebagai hiburan semata, hanya sebagai hiburan semata. Ya anggap aja deh, teman-teman. Setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri ya bagi kita semua dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke. Nah, di sini kartu tarot sudah aku shuffle, aku acak dan aku pilih. Kemudian kita akan langsung melihat kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Leo. Fokus, konsentrasi. Dan aku akan langsung mulai menarik energinya dari kartu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga energi kamu dalam pekan ini positif, teman-teman. Oke, nah pada kartu yang pertama aku punya Three of Pentacles. 3 koin muncul hadir sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Leo. Ini energi kamu untuk 7 hari ke depan ketika pertama kali kamu melihat video dan tayangan ini ya teman-teman. Nah, sebagai energi pembuka, 3 koin ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan tentang sebuah keajaiban, hal-hal tak terduga yang akan terjadi di dalam kehidupan kamu ketika mungkin eh kamu merasa ini nggak mungkin terjadi gitu. Satu contoh ya, ketika kita berbicara terkait dengan perihal usaha bisnis nih, mohon maaf mungkin ada beberapa teman-teman Leo yang saat ini lagi mengalami masalah terkait dengan usaha bisnis kamu teman-teman ya, kendala problem mungkin masalah apa namanya biaya dana ya teman-teman ya, mungkin butuh biaya yang besar untuk kembali membangun bisnis. Kemudian yang kedua ya mungkin butuh keajaiban agar usahanya tiba-tiba berkembang ya, seperti itu teman-teman. Nah ini yang insya Allah akan kamu dapatkan teman-teman, keajaiban itu mungkin bakal ada seseorang yang akan memberikan kamu sebuah pinjaman ya, pokoknya ada saja nanti jalan keluarnya, kamu nggak usah khawatir ya teman-teman. Oke, kemudian yang kedua sama halnya ketika kita berbicara terkait dengan kehidupan kerjaan. Ketika kamu sudah benar-benar buntu banget ya teman-teman, bagi teman-teman Leo yang mungkin ya saat ini masih mencari pekerjaan dan belum mendapatkannya ya, seperti itu mungkin ya teman-teman. Maka di sini aku lihat kamu akan segera mendapatkannya kok. Dari mana teman-teman? Ya tentu dari orang-orang yang nggak kamu duga sebelumnya. Rezeki itu bisa datang dari manapun ya, tanpa disangka dan tanpa diduga teman-teman ya, itulah sebuah keajaiban tadi ya, mungkin sebuah bentuk manifestasi dari doa-doa juga ya teman-teman. Oke, kemudian pada kartu yang kedua aku punya The Moon di sini. Oke, The Moon ini kartu yang menggambarkan tentang sebuah ketakutan, kecemasan dan kekhawatiran teman-teman ya. Nah, ketika kita berbicara terkait dengan sebuah ketakutan, kecemasan dan kekhawatiran, tentu hmm, masalah yang kamu hadapi di sini juga pastinya cukup berat ya, cukup sulit, cukup rumit banget teman-teman. Ya dan bahkan hampir di segala hal aspek gitu sih. Ya, tetapi semoga nggak ada yang terjadi masalah seperti itu ya teman-teman. Semoga segala sesuatunya berjalan dengan baik dan lancar. Tetapi namanya kehidupan, wajar sih ketika masalah itu ada. Karena apa? Ketika ada masalah, pasti seseorang itu wajib, Tuhan itu ingin agar seseorang itu lebih berpikir bagaimana caranya untuk bisa menyelesaikan itu semua teman-teman. Dan kemudian yang kedua, mungkin juga Tuhan itu rindu kepada kamu teman-teman. Ya, rindu ketika mungkin kamu sering berdoa meminta kepadanya, rindu ketika mungkin kamu sering sholat tengah malam, teman-teman berzikir. Jadi seperti itu. Ya, jadi setiap ada masalah pasti ada tujuan yang Tuhan sebenarnya ingin ya, inginkan teman-teman, yang tanpa mungkin kamu sadari, tanpa mungkin kamu ketahui. Tetapi kebanyakan orang ketika sedang diuji ya dia ngerasa terus menyalahkan kegagalan itu oleh orang lain dan bahkan terhadap Tuhannya masing-masing. Kenapa hidupnya seperti ini, seperti ini, dan seperti ini? Ya, itulah orang-orang yang tidak mau berpikir, teman-teman. Ya, dan kemudian yang memiliki pola pikir yang sangat sempit. Oke, ya. Semua orang pernah mengalami sebuah ujian dan masalahnya masing-masing, teman-teman. Tetapi kenapa?
mereka bisa bangkit dari segala keterpurukan. Karena mereka berpikir, ya, berpikir lebih positif sih maksudnya. Ubah mindset kamu untuk lebih yakin terhadap diri kamu dan Tuhan masing-masing. Maka disitulah nanti akan ada sebuah jalan. Maka di situ nantinya akan ada sebuah peluang-peluang yang bakal merubah. Kenapa? Aku melihat ada sebuah pencapaian kesuksesan dan juga keberhasilan loh teman-teman. Oke. Nah, aku punya Four of Swords ya. Ikuti intuisi, karena yang aku lihat di sini memang begitu banyak pesan-pesan batin yang selalu tersampaikan, teman-teman. Pesan-pesan batin inilah yang seharusnya nantinya harus bisa kamu jadikan sebagai apa ya, pedoman sih. Karena kalau berbicara terkait dengan pesan batin, berarti pesan yang mungkin tersampaikan oleh Tuhan ya teman-teman melalui perantara-perantaranya seperti itu, ataupun mungkin dari intuisi kamu, diri kamu sendiri, feeling kamu, firasat kamu, ataupun mungkin dari leluhur kamu, teman-teman. Nah, itu sebuah intuisi. Ya kamu harus mempercaya itu, karena bukan orang lain yang langsung memberikan kamu sebuah kamu seperti ini, seperti ini tidak. Tetapi memang dari diri kamu sendiri, teman-teman. Maka kamu harus lebih meyakini itu sih. Ya, mudah-mudahan nantinya kehidupan kamu bisa mengalami perbaikan dan perubahan yang lebih positif ya. Amin ya, teman-teman. Oke, next poin berikutnya kita akan melihat kondisi keuangan ya, ataupun finansial ekonomi teman-teman Leo. Aku punya justice. Justice kartu yang menggambarkan tentang sebuah penangan, keadilan, dan keseimbangan. Ya, jadi banyak hal-hal positif yang sepertinya akan terjadi. Untuk masalah keuangan, ini malah lebih dari apa yang mungkin kamu harapkan nantinya teman-teman. Ya, aku punya Queen of Wands ya, ataupun Ratu Tongkat. Nah, Ratu Tongkat ini muncul hadir untuk energi kartu kedua. Jadi, untuk energi kartu kedua ini teman-teman memang lebih menggambarkan tentang sebuah kondisi kehidupan kamu yang nantinya insya Allah akan lebih mapan, makmur, sejahtera ya. Mungkin bakal ada sebuah kelimpahan rezeki, ya, keuangan yang lebih bagus. Nah, itu. Kemudian pada kartu yang ketiga aku punya The Chariot. The Chariot muncul hadir teman-teman. Melihat dari energi kartu ketiga ini The Chariot ya. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan, menjelaskan tentang adanya situasi dan kondisi keadaan yang dimana bakal ada sebuah kemajuan teman-teman, bakal banyak penaklukan di sini, kemajuan, penaklukan, kemudian pencapaian. Jadi memang dari situasi dan kondisi ini teman-teman sepertinya bakal ada sebuah kehidupan kehidupan sosial ya yang memang akan benar-benar jauh lebih baik ya, karena itu tadi ya ada kemenangan dan kestabilan serta keseimbangan teman-teman. Jadi banyak hal-hal yang akan berjalan dengan lancar di sini nantinya. Kemudian pada kartu yang keempat, aku punya Nine of Swords ya, ataupun 9 pedang di sini teman-teman. Nah, 9 pedang muncul hari ini sebagai energi penutup terkait dengan kondisi keuangan teman-teman Leo. Ya, ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan, menjelaskan teman-teman. Ya, kalau dikatakan ini adalah track record di dalam kehidupan kamu, ataupun mungkin juga ada beberapa teman-teman Leo yang hingga saat ini, detik ini masih mengalami adanya beberapa masalah dan kendala terkait dengan masalah keuangan, ya mungkin seperti itu. Ya, jadi apapun situasi dan kondisi yang terjadi teman-teman, yakin dan percayalah bahwasanya Tuhan itu sudah mempersiapkan hal-hal yang lebih baik untuk ke depan, untuk hari esok, gitu sih. Jadi jadikan sebuah kegagalan ataupun hal-hal yang mungkin gak berjalan dengan baik selama ini itu sebagai pondasi kamu untuk lebih kuat, untuk lebih yakin, untuk lebih percaya, gitu ya teman-teman. Bahwasanya di balik itu semua pasti Tuhan sedang merencanakan hal-hal yang indah untuk kamu, yaitu apakah kesuksesan dan juga keberhasilan. Ya, setiap orang yang susah sulit kehidupannya biasanya nantinya akan sukses besar ya, dan ini memang tergantung dari diri sendiri teman-teman, bagaimana cara diri sendiri untuk bisa lebih membuat dirinya yakin ya, membuat dirinya nggak pernah berputus asa, membuat dirinya selalu bersemangat ya, percaya diri, kemudian yakin terhadap Tuhan masing-masing teman-teman. Niscaya jalan kehidupan kamu ke depan bakal lebih baik dan positif ya. Dan kemudian apa, kerja keras, nah ini penting teman-teman, karena itu sebuah awal gitu sih ya, yang dimana Tuhan akan memberikan sebuah kemudahan teman-teman. Kalau nggak ada upayanya, kerja kerasnya, bagaimana rezeki akan datang nih, seperti itu sih sebenarnya. Oke, next poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Leo yang sudah berumah tangga. Aku punya 12 cup, dua cangkir ya. Jadi dua cangkir ini kartu yang menggambarkan tentang sebuah keselarasan, keharmonisan, dan tentang sebuah kondisi kehidupan yang amat sangat positif ya. Karena di sini juga aku lihat bakal banjir keberuntungan nih.
kehidupan rumah tangga teman-teman Leo akan dibanjiri dengan keberuntungan dari itu tadi sebuah keharmonisan ya rumah tangga, kemudian keberuntungan juga di dalam kondisi ekonomi ataupun keuangannya juga cukup berlimpah, cukup bagusnya seperti itu. Dan kemudian pada kartu yang ketiga aku punya Five of Wands ya ataupun 5 tongkat. 5 tongkat muncul hadir sebagai energi penutup terkait dengan kondisi kehidupan rumah tangga teman-teman Leo. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan menjelaskan teman-teman ya. Melihat si energi ini ada yang nggak seneng ya, nggak suka gitu sih melihat kebahagiaan, keharmonisan, pencapaian, kesuksesan kamu teman-teman. Apa yang harus dilakukan? Tidak ada nothing ya. Jadi abaikan orang-orang yang membenci, tidak suka, iri dan dengki terhadap kehidupan rumah tangga kamu teman-teman. Kenapa? Semakin sukses, semakin berhasil, semakin bahagia kamunya, ya semakin kaya kamunya. Mereka nanti juga akan semakin menderita dan bahkan lelah sendiri dengan perbuatan ataupun ya hal-hal buruk yang mungkin mohon maaf selalu mereka lakukan terhadap kehidupan kamu kok ya. Jadi nggak usah di semakin kamu terpancing ya teman-teman, karena semakin dipancing mereka semakin menjadi-jadi sih kalau aku lihat. Oke, next poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Leo yang saat ini sedang berpacaran. Dan aku punya Seven of Swords ya, 7 pedang. Mohon maaf teman-teman ya, ini kartu yang sangat negatif, toxic, bermanipulatif, suka manfaatin ya, maunya ingin menang sendiri ya, dan selalu ingin dimengerti tanpa ingin mengerti gitu teman-teman ya, cukup egois banget sih sebenarnya ini ya, dan kemudian gampang baper teman-teman ya, mungkin sedikit-sedikit suka apa ya namanya merajuk mungkin seperti itu teman-teman ya. Ya, kemudian pada kartu berikutnya aku punya Fake of Cups ya teman-teman. Sulit sih sebenarnya untuk mempertahankan, tetapi ketika memang kamu memiliki keyakinan untuk bisa lebih baik ya, kenapa tidak ya teman-teman. Tetapi memang yang jelas kamu juga harus wajib berhati-hati sih kalau melihat dari energinya. Oke, next. Poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Leo yang saat ini sedang jomblo, single mom, dan single dad. Oke, dan aku punya Seven of Pentacles teman-teman ya, 7 koin. Kalau dikatakan dari kartu pertama ini keinginan dan harapan ya tentu ya teman-teman, siapa sih orang yang gak ingin ketika jomblo sendiri single, ingin pastinya ingin segera mendapatkan jodoh dan pasangan hidup. Kemudian untuk teman-teman Leo yang menjadi tulang punggung keluarga pun sama ya, ingin agar kehidupan ekonomi kamu bisa lebih baik meningkat. Kemudian aku punya Temperance. Temperance ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan sepertinya bakal ada ikut campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kamu. Mungkin sebuah bentuk manifestasi dari doa-doa kamu ya teman-teman. Kamu ingin mendapatkan jodoh dan pasangan hidup, ya semoga hajat dan keinginan kamu itu disegerakan ya teman-teman. Tuhan mempertemukan kamu dengan seseorang yang tepat. Nah, ternyata aku punya kesatria cangkir. Dari kartu ketiga ini teman-teman ya, insya Allah jodoh kamu akan segera datang nih. Ya, jodoh kamu sudah dekat teman-teman. Ya, dan mungkin inilah sebuah jawaban atas doa-doa kamu selama ini teman-teman. Bisa jadi seperti itu. Ya, semoga apa yang terlihat di sini, apa yang tergambar di sini teman-teman, bagi teman-teman Leo yang berharap ingin segera mendapatkan jodoh, bertemu dengan jodohnya, ya semoga disegerakan ya oleh Allah Tuhan semesta alam teman-teman. Karena memang Dia yang berkehendak, yang menentukan segala sesuatunya gitu. Oke. Next, poin terakhir kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Leo yang saat ini sedang PDKT ataupun dekat dengan seseorang. Aku punya The Emperor teman-teman. The Emperor ini muncul hadir ya. Jadi kalau melihat dari kartu pertama ini sih secara visualisasi ya teman-teman. Jadi kita memang berbicara terkait dengan visualisasi, bukanlah sebuah ramalan. Oke. Jadi sebuah gambaran terlihat di sini dia seseorang yang sangat bijak, mapan, ya seseorang yang sangat dewasa untuk masalah kehidupannya, memang bagus untuk kondisi ekonomi gitu teman-teman. Kemudian aku punya The Tower. Aku rasa dia orang yang tepat yang akan bisa menuntun kamu ke arah yang lebih baik, akan bisa membangkitkan kembali semangat dan sebuah bentuk kepercayaan kamu terhadap sebuah hubungan teman-teman. Ya, mungkin ini sebuah takdir baik yang akan Tuhan berikan pada kamu, yang dimana kedekatan kamu inilah awal kebahagiaan yang akan kamu peroleh. Ya, semoga seperti itu. Oke, next. Kita akan lihat 12 tanggal lahir yang akan mendapatkan keberuntungan dari teman-teman Leo ya. Oke, 12 tanggal lahir berapa saja nih?
yang akan keluar teman-teman. Nah, aku punya tanggal 16, 19, 26, mohon maaf, 19 tanggal 5, tanggal 17, tanggal 10, tanggal 23, tanggal 21, tanggal 11, tanggal 4, kemudian ada tanggal 7, 24, dan tanggal 31. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.